Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Ya, kembali teman-teman kita ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Dan kali ini satu inspirasi kembali akan saya hadirkan untuk Anda. Saya ingin berbicara atau membahas tentang keberlimpahan. Materi ini sengaja saya hadirkan teman-teman karena banyak komentar-komentar atau masukan-masukan untuk saya mengangkat tema tentang keberlimpahan ini. Saya berharap Anda sudah memiliki kelimpahan itu dalam kehidupan Anda, teman-teman. Ya, dan saya berharap kelimpahan itu benar-benar membawa kemajuan dalam kehidupan Anda. Nah, berikut teman-teman untuk Anda yang mungkin masih belum merasakan seperti apa kelimpahan itu. Atau dengan kata lain, mungkin kehidupan Anda masih cenderung berat. Kehidupan Anda masih serba berkekurangan. Silahkan simak video ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Anda peroleh untuk menuju kepada keberlimpahan. Namun sebelum itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan Anda, atas segala atensi Anda untuk channel ini. Sekali lagi, mudah-mudahan channel ini membawa manfaat baik untuk Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Teman-teman, keberlimpahan. Keberlimpahan ini artinya adalah melimpah. Ya, artinya memiliki jumlah yang cukup, jumlah yang tidak berkekurangan, atau kondisi yang berkecukupan. Kurang lebihnya demikian definisi dari keberlimpahan. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh kondisi yang cukup, tidak mengalami kekurangan, memperoleh kelimpahan dalam kehidupan kita? Ada banyak hal teman-teman yang mungkin sudah Anda ketahui. Berbagai informasi mudah sekali Anda akses. Mungkin di internet, di buku-buku, sudah sering disebutkan bagaimana caranya untuk kita memperoleh kelimpahan. Di antaranya, kita harus lebih fokus kepada kemakmuran, bukan kepada kekurangan. Kita harus berfokus kepada apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Kemudian juga beberapa tips menyebutkan untuk memperoleh kelimpahan adalah dengan merasa dan meyakini bahwa semesta itu telah menyediakan semua apa yang kita butuhkan. Artinya, kita tidak perlu khawatir lagi terhadap kehidupan kita. Pasti semua yang kita butuhkan itu akan tercukupi. Ya. Kemudian juga kita harus menerima dengan ikhlas apa yang kita peroleh, hasil yang kita terima, yang kita sebut sebagai berkah, yang kita sebut sebagai anugerah, yang kita sebut sebagai nikmat dari Tuhan. Kemudian juga kita diajak untuk selalu bersyukur. Bersyukur terhadap segala hal yang sudah kita terima, apapun itu. Ya, itu adalah beberapa tips teman-teman, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperoleh keberlimpahan. Namun dalam video ini teman-teman, saya ingin bagikan satu tips rahasia. Tips ini saya sebut sebagai pintu rahasia menuju keberlimpahan. Artinya, ada banyak pintu untuk memperoleh keberlimpahan. Di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi saya menemukan pintu baru, teman-teman. Pintu ini sering terlepas dari konsentrasi kita. Kita tidak menyadarinya. Apa pintu rahasia itu? Pintu rahasia tersebut, teman-teman, adalah menikmati hidup dengan penuh syukur. Ya. Sekali lagi, pintu rahasia menuju keberlimpahan itu adalah menikmati hidup dengan penuh syukur. Ternyata, teman-teman, untuk menuju keberlimpahan, selama ini mungkin kita berfokus kepada bagaimana kita menerima yang Tuhan berikan dengan keikhlasan hati. Ya, mungkin selama ini kita lebih berfokus ke sana. Kemudian bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Ini sering kita lakukan. Dan ini terbukti bisa menuju kepada keberlimpahan. Tetapi ternyata teman-teman, tidak semua orang
yang sudah menerima dengan ikhlas yang Tuhan berikan dan kemudian mensyukurinya, ternyata tidak semua itu mampu berada pada hidup berkelimpahan. Belum mampu, ternyata kita sering masih berada pada kondisi berkekurangan. Ya, belum merasa cukup. Padahal kita sudah menerima apa yang Tuhan berikan. Kita sudah mensyukurinya. Kita sudah ikhlas. Tetapi kenapa pada kenyataannya kita masih hidup dalam kekurangan? Nah, inilah teman-teman yang akan saya bahas secara detail dalam video ini. Ternyata satu hal yang lepas dari perhatian kita, yaitu menikmati. Inilah yang sering kita tidak lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita sulit untuk memperoleh keberlimpahan. Ya, sehingga untuk betul-betul kita bisa berada pada kondisi berkelimpahan, kita harus mampu dan mau menikmati hidup dengan penuh syukur. Itulah pintu rahasianya, teman-teman. Bukan sebatas kepada menerima dan mensyukuri, bukan, tetapi harus kita nikmati dengan penuh syukur. Seperti apa menikmati itu? Menikmati artinya adalah kita merasakan segala sesuatu dengan penuh nikmat. Ya, kita harus merasakan dengan penuh nikmat. Artinya ketika kita menikmati hidup dengan penuh syukur, maka kita harus merasakan hidup kita tadi dengan perasaan nikmat. Harus tercipta rasa nikmat dalam diri kita. Nikmat itu apa? Nikmat itu adalah sesuatu yang membuat hati kita merasa senang. Nikmat akan membawa perasaan kita kepada kondisi bahagia. Nikmat bisa berarti juga lezat, bisa berarti enak, bisa berarti nyaman, ya, bisa berarti senang, bahagia, lega, puas, sukacita. Itulah nikmat, teman-teman. Sehingga ketika dalam kehidupan sehari-hari Anda belum merasakan perasaan-perasaan positif tadi, belum merasa bahagia, tidak ada kelegaan dalam hati Anda, ya, tidak ada rasa plong, belum tercipta suasana hati yang riang, yang nyaman, artinya Anda belum menikmati. Itulah yang menjadi penghambat kita, sehingga sulit berada pada kondisi keberlimpahan. Ya, sehingga jika Anda ingin menikmati hidup Anda, maka Anda harus menjalani kehidupan Anda dengan senang hati. Kita harus menjalani kehidupan kita dengan rasa nyaman, harus merasa enak, merasa plong, lega, ikhlas, tanpa beban. Ya, itulah yang disebut sebagai menikmati hidup. Ini yang belum kita lakukan. Mungkin kita hanya sebatas kepada menerima saja, kemudian mensyukurinya. Sekali lagi, ini tidak keliru, teman-teman. Memang harus demikian, kita harus terima dan kita syukuri. Tetapi yang sering kita lupakan adalah ternyata kita tidak menikmatinya. Ya. Sehingga karena kita tidak menikmatinya, ya kita tidak akan pernah merasakan kondisi yang nikmat tadi. Ilustrasinya seperti ini. Anda diberi hidangan, disajikan makanan. Anda terima makanan itu. Kemudian Anda ucapkan terima kasih atas makanan yang Anda terima. Tetapi teman-teman, jika Anda tidak menikmati makanan itu, artinya Anda tidak menyendok makanan itu, Anda tidak memakannya, Anda tidak akan tahu nikmatnya dari makanan tadi. Sehingga makanan itu hanya sebatas Anda terima. Kemudian Anda syukuri, Anda ucapkan terima kasih. Tetapi Anda tidak bisa merasakan nikmatnya dari makanan itu jika Anda
tidak menikmatinya. Maka Anda harus menikmati makanan Anda agar Anda mengetahui dan merasakan nikmat dari makanan itu. Ya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Kita hanya terkadang menerima saja. Ya sudahlah. Ya Allah, saya terima dengan ikhlas, dengan lapang dada, segala apa yang Kau berikan. Betul, kita sudah menerima dengan ikhlas. Dan kita sudah mensyukurinya. Tetapi, sekali lagi, seringkali kita tidak menikmatinya. Sehingga kondisi kita masih berada pada kondisi yang sebenarnya negatif. Energi kita masih lemah. Karena kita belum tahu rasanya, nikmatnya dari apa yang Tuhan berikan. Jika sesuatu itu memang membuat hati Anda senang sebelum Anda menikmatinya, jelas pasti Anda akan segera menikmati kesenangan yang Tuhan berikan. Tetapi dalam beberapa kondisi, teman-teman, satu contoh, ketika Anda dalam kesusahan, Anda dalam masalah, sebut saja Anda mungkin mempunyai hutang misalnya. Kondisi ini adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Mungkin untuk menuju keberlimpahan, Anda sudah menerima kondisi Anda. Ya Allah, ya Tuhan, saya terima nasib hidup hamba yang saat ini tengah memiliki banyak hutang misalnya. Anda menerima. Tetapi seringkali adalah kita tidak bisa menikmati hutang itu. Artinya ketika kita menikmati hutang itu, kita harus mampu merasa senang dengan hutang itu. Tetap harus tercipta sebuah perasaan sukacita, perasaan nyaman, perasaan gembira. Ya. Sebab ketika kita tidak menikmati hutang itu, alias kita hanya membiarkannya saja, seperti makanan yang kita terima, kita tidak memakannya, kita tidak akan tahu nikmatnya dari makanan itu. Begitu juga ketika kita mempunyai masalah, kita mempunyai hutang, kita tidak akan tahu nikmatnya hutang, nikmatnya masalah. Makanya kita harus menikmatinya, agar kita tahu di mana sih nikmatnya hutang itu, di mana sih nikmatnya permasalahan kita, di mana sih nikmatnya kesusahan-kesusahan kita. Ketika kita sudah mampu menikmati semua yang kita terima tadi, entah baik, entah buruk, entah banyak, entah sedikit, maka kita sudah akan menuju kepada gerbang keberlimpahan tadi. Sampai di sini, mudah-mudahan Anda tidak bingung. Jika masih bingung, mari kita simak lagi. Kita masih akan terus lanjut. Ya, sekali lagi kita harus menikmatinya, teman-teman. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa menikmati hidup kita? Entah senang, entah sedih, entah bahagia, entah menderita. Bagaimana kita bisa menikmati hidup itu? Caranya adalah dengan menerima dengan ikhlas. Seperti pada poin di awal, sudah saya sebutkan bahwa kita harus menerima semua yang kita peroleh, yang menjadi berkah, yang menjadi rezeki, yang kita anggap sebagai nikmat dari Tuhan. Itu kita harus terima dengan ikhlas. Artinya ketika kita ikhlas, kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan menggerutu, kita tidak akan komplain. Ya, betul-betul harus kita terima dengan ikhlas. Setelah kita terima dengan ikhlas, maka kita harus menikmati yang kita terima tadi. Menikmati artinya adalah kita harus menjalaninya. Menjalaninya dengan penuh nikmat tadi, penuh kebahagiaan, penuh rasa senang, bersuka hati. Ya, sekali lagi tidak ada mengeluh, tidak ada menggerutu, tidak ada kecewa. Kita akan fokus kepada apa yang kita nikmati. Kita akan fokus kepada perjalanan kehidupan kita, hasil yang kita peroleh. Setelah kita menikmatinya, maka kita harus mensyukurinya. Inilah juga yang harus kita perhatikan, bahwa yang harus kita syukuri bukan hanya apa yang kita terima. Bukan, teman-teman. Lebih dalam lagi, yang harus kita syukuri adalah
manfaat apa, ada hikmah apa, ada nikmat apa di balik apa yang kita terima tadi. Ya. Jadi sekali lagi, fokus terhadap syukur ternyata bukan pada apa yang kita terima, tetapi fokus dari syukur adalah tentang manfaat apa yang kita peroleh, hikmah apa yang kita peroleh, maksud dan tujuan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Itulah yang harus kita syukuri. Ya. Satu contoh, Anda memperoleh kegagalan. Maka untuk Anda bisa berada kepada hidup berkelimpahan, meskipun Anda dalam kondisi gagal, mungkin Anda bangkrut, ya, mungkin bisnis Anda mandek. Maka untuk tetap berada pada kondisi berkelimpahan, maka Anda harus menerima kondisi bangkrut Anda tadi, kemudian menikmatinya, dan kemudian mensyukurinya. Nah, bagaimana menikmatinya? Anda harus bisa menemukan hikmah apa di balik kebangkrutan itu. Pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan dari peristiwa bangkrut tadi? Maksud dan tujuan Tuhan apa? Kok saya diberi kebangkrutan? Kok Tuhan mengizinkan kebangkrutan itu terjadi dalam hidup saya? Itulah teman-teman yang harus Anda temukan. Ketika Anda sudah menemukan itu, artinya Anda sudah mulai menikmati kondisi Anda yang bangkrut tadi. Dan ketika Anda sudah mulai menemukan maksud dan tujuan Tuhan dari peristiwa yang Anda jalani, maka Anda akan mulai merasa kenikmatan dalam hidup Anda. Sehingga Anda tidak akan lagi merasa susah, merasa sedih, meskipun Anda bangkrut. Ya, meskipun Anda bangkrut. Satu contohnya, mungkin Anda kemudian menemukan satu hikmah dari kebangkrutan Anda, yaitu apa? Oh, ternyata Tuhan ingin agar saya lebih keras lagi berusaha. Tuhan ingin agar saya lebih berhati-hati dalam bekerja. Oh, Tuhan ingin agar saya lebih dekat dengan Tuhan dari peristiwa bangkrut ini. Itulah teman-teman yang kemudian Anda harus syukuri. Ya, terima kasih Tuhan. Engkau menunjukkan satu hikmah yang luar biasa. Engkau ternyata ingin agar saya lebih dekat kepadamu. Sehingga Anda tidak fokus lagi kepada kebangkrutan Anda, tidak fokus kepada hutang Anda, tetapi Anda akan fokus kepada hikmah yang Tuhan berikan, yaitu Anda lebih dekat kepada Tuhan. Itulah yang harus Anda syukuri. Nikmati kedekatan Anda dengan Tuhan. Itulah gerbang menuju keberlimpahan tadi, teman-teman. Ya, secara perlahan-lahan Tuhan akan mengangkat kebangkrutan Anda, hutang-hutang Anda, penderitaan, kesusahan, itu akan diangkat. Tetapi Tuhan akan menambahkan tadi sesuatu yang Anda nikmati tadi, yang Anda jalani dengan penuh syukur tadi, yang Anda jalani dengan penuh sukacita. Meskipun Anda bangkrut, Anda punya hutang, Anda sedang dalam masalah, ketika Anda menikmati kondisi itu, Anda tidak akan terlihat seperti orang yang dalam masalah. Bawaannya tetap riang, bawaannya tetap optimis, ya. Dan Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa perjalanan kehidupan di semesta ini. Ketika Anda berada pada kondisi yang bahagia, yang bersukacita, penuh optimis, maka hal-hal itulah yang akan tertarik masuk ke dalam kehidupan Anda. Dan perlahan-lahan keberlimpahan itu mulai tercipta, teman-teman. Ya, keberlimpahan itu mulai tercipta sebab Anda sudah mulai masuk ke gerbang keberlimpahan tadi. Nah, mungkin Anda bertanya, Mas, bagaimana mungkin? Rasanya sepertinya kok impossible gitu loh. Saya punya hutang banyak, bukan cuma ribuan, tapi jutaan, puluhan juta bahkan. Bagaimana mungkin saya bisa berada pada kondisi yang bahagia, berada pada kondisi yang senang? Ini kan rasanya impossible, hanya teori saja. Sekilas mungkin demikian, teman-teman. Ilustrasi atau contohnya sama. Ketika Anda diberi hidangan,
mungkin Anda disajikan minuman. Minuman itu adalah jamu paling pahit. Mungkin adalah jamu Sambiloto. Ketika Anda diberi minuman jamu itu, mungkin Anda sudah tahu bahwa itu adalah jamu, dan Anda sudah mendengar bahwa wah, jamu itu rasanya pahit sekali. Bagaimana mungkin saya bisa menikmati sesuatu yang pahit? Jika sesuatu itu manis, menyegarkan, mungkin itu akan membuat hati saya senang. Tetapi jika itu rasanya pahit, bagaimana mungkin saya menikmati sesuatu yang pahit? Mungkin sekilas demikian. Tetapi poinnya sebenarnya bukan pada apa yang Anda terima, tetapi manfaat apa dari apa yang Anda terima. Dari jamu pahit tadi ada manfaat apa? Itulah yang harus kita jalani, teman-teman, yang harus kita nikmati, dan itu yang harus kita syukuri. Jamu yang pahit tadi ternyata bisa menyehatkan badan kita. Memang prosesnya melalui kepahitan, tetapi manfaatnya itu bisa kita rasakan, membuat tubuh kita menjadi sehat, menjadi lebih baik, menjadi lebih energik, ya. Dan itulah yang kita syukuri, bukan kepahitannya yang kita terima. Kepahitan itu adalah proses untuk menuju kepada kenikmatan, yaitu apa? Sehat tadi, ya. Mudah-mudahan menangkap, teman-teman, ya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita seringkali, kok saya menderita ya, kok saya susah, kok saya sial terus, kok hidup saya kayaknya miskin sekali dibandingkan yang lain. Itu adalah sajiannya, teman-teman, hidangannya. Tetapi bukan hanya sekedar apa yang Anda santap atas hidangan itu, bukan. Tetapi manfaat apa yang Anda peroleh dari hidangan tadi. Itulah, teman-teman, yang harus kita temukan sebenarnya dalam kita menikmati hidup kita. Sebab disitulah kenikmatan hidup kita, teman-teman. Ketika Anda sudah mulai menemukan hikmah apa sih, apa maksud dan tujuan Tuhan, ya. Dan saya percaya 100%, bahkan 1000%, bahwa tidak ada yang Anda jalani dalam hidup Anda saat ini itu adalah hal buruk. Tidak ada. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita, itu adalah hal baik. Sekali lagi saya tekankan dan saya ulang, semua yang kita peroleh dalam kehidupan kita, itu tidak ada yang merupakan hal buruk. Yang Tuhan berikan tidak ada. Yang Tuhan berikan semuanya adalah hal baik. Sebab Tuhan itu adalah Sang Maha Baik. Inilah yang impossible. Tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang buruk. Pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik. Karena Tuhan Sang Maha Baik. Itu yang harus kita betul-betul pegang untuk bisa menuju kepada gerbang keberlimpahan, agar kita bisa menikmati hidup dengan penuh syukur tadi. Ya. Artinya Anda harus menemukan hal baik dari setiap apa yang Anda peroleh, Anda terima. Temukan itu. Bagaimana kita bisa menemukannya? Dengan menikmatinya tadi. Anda diberi hidangan klepon. Anda tidak akan tahu rasanya klepon jika Anda tidak memakannya. Setelah Anda memakannya, Anda akan tahu, oh ternyata enak. Padahal sepertinya sederhana, cuma ditabur-taburi kelapa. Mungkin Anda tidak membayangkan ada rasa manis pada klepon itu. Tetapi ketika Anda sudah memakannya, Anda baru bisa merasakan, oh ternyata enak sekali. Ada rasa manis di balik sesuatu yang sederhana. Begitu juga kehidupan kita, teman-teman. Ketika Anda, maaf kata, merasa susah, berbeban berat, ya, mungkin menderita, sering sial, kok kurang-kurang terus, tagihan di mana-mana. Anda tidak akan mengetahui nikmatnya dari semua itu jika Anda belum memakannya, dalam tanda kutip, ya. Jika Anda belum menikmatinya, nikmati, teman-teman. Temukan rasa yang nikmat dari setiap hal yang Anda peroleh dalam kehidupan Anda. Sebab sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hal buruk. Yang Anda lihat buruk, versi kacamata Anda, itu hanya buruk dari luar. Tetapi di dalam keburukan yang Anda sangka tadi, itu ada sesuatu yang nikmat, sesuatu yang baik. Yaitu apa? Hikmah. Yaitu apa? Maksud dan tujuan Tuhan. Oh,
ternyata selama ini hutang saya menumpuk. Ternyata saya salah dalam bersikap, dalam berperilaku terhadap Tuhan. Itulah hal baik, teman-teman, yang harus Anda nikmati. Sebuah kesadaran bahwa Tuhan sedang mengingatkan Anda. Oh, ternyata selama ini hidup saya susah. Ternyata Tuhan ingin agar saya lebih banyak bersedekah. Itulah yang harus Anda nikmati. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, melalui video ini saya ingin katakan, ayo kita bangkit, ayo kita tetap optimis. Seberapapun besar masalah Anda. Beberapa kemarin saya baca di kolom komentar sedang bangkrut, ya, hutangnya bahkan hitungan miliar. Ada yang juga menuliskan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2013 sampai dengan sekarang belum selesai. Ikut pilkada, ternyata tidak terpilih, menanggung hutang. Tidak masalah, teman-teman. Seberapapun besar masalah Anda, itu sebenarnya bukan masalah. Sama seperti mungkin hidangan jamu tadi. Sepahit apapun jamu itu, ada manfaat yang bisa Anda peroleh dari kepahitan jamu tadi. Begitu juga dengan permasalahan Anda. Ada hikmah yang luar biasa. Nikmati hikmah itu dengan Anda menjalaninya dengan ikhlas, dengan Anda menjalaninya dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan atas segala apa yang saya jalani. Ternyata saya menemukan sebuah hal baru, hal baik. Ternyata Engkau hanya ingin saya lebih taat, saya lebih dekat kepadamu. Itulah teman-teman yang harus kita fokuskan untuk menuju kepada gerbang keberlimpahan. Jangan fokus kepada masalah kita. Dan percayalah, ketika kita sudah menyadari itu, sudah mampu menikmati kehidupan kita dengan sukacita, dengan riang gembira, penuh kebahagiaan, plong, nyaman, happy, maka Tuhan akan mengangkat yang tadi, yang pahit-pahit tadi, dan Tuhan akan menambahkan yang menyenangkan tadi. Disitulah Anda mulai masuk kepada gerbang keberlimpahan. Anda tidak akan berkekurangan lagi. Anda akan selalu berkecukupan. Sebab Anda paham bahwa Tuhan hanya memberikan yang baik. Dan selalu ada hal baik yang Tuhan ingin sampaikan di balik semua hal buruk yang kita lihat di mata kita. Mudah-mudahan bermanfaat video ini, teman-teman. Senang dan bahagia jika Anda bersedia untuk membagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Atau jika Anda ingin mendukung channel ini, silakan Anda bisa tekan tombol subscribe, bisa memberi tanda like, dan juga silakan Anda bisa berbagi komentar positif. Ya, video ini saya persembahkan untuk Anda yang sampai saat ini mungkin masih dalam banyak permasalahan, belum bisa terlepas dari problematika kehidupan Anda. Nikmati hidup Anda dengan penuh syukur. Ya, jadi bukan hanya sekedar Anda terima dengan ikhlas, kemudian Anda syukuri, bukan. Tetapi terima dengan ikhlas, lalu nikmati, dan kemudian syukuri. Temukan hal nikmat dari setiap perjalanan kehidupan Anda. Terima kasih teman-teman Anda sudah menyimak video ini. Kita akan sambung dengan video-video lain. Sekali lagi terima kasih dukungan Anda. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.